Ya, saudara, 1 tahun pemerintahan adalah waktu penting untuk melihat arah dan dampak sebuah kebijakan. Di tengah kondisi fiskal yang tidak mudah, pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menjaga pelayanan dasar tetap berjalan, sekaligus melakukan berbagai inovasi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Banda Aceh kini mencatatkan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia. Sebuah capaian yang mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Namun, capaian tentu tidak datang tanpa tantangan. Lantas, bagaimana pemerintah Kota Banda Aceh menjawab tantangan ini? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya, Wanda Dwi Utari dalam Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sakaduddin Jamal, yang akrab dipanggil Bunda ya, Bunda ya? Benar, Bunda. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Dari Aceh langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Ini kan 1 tahun masa pemerintahan Bunda ya. Betul. Tentu sudah banyak sekali pencapaian dan juga ada target di tahun berikutnya. Apa sih Bunda? Ya, Alhamdulillah hari ini genap 1 tahun. Oh, 12 Februari. 12 Februari. Pas sekali hari ini ya Alhamdulillah kita telah berjuang berusaha selama kurang lebih 1 tahun ini. Ya. Di mana capaian tertinggi adalah ketika kami mendapatkan IPM tertinggi di Indonesia, yaitu 89,55 skornya. Dan beragam juga penghargaan yang kami raih, yaitu SDGs Award dari CityNet dan kemudian Universal Health Coverage Award 2026. Nah ini kemudian juga ada Adinkes Award, kemudian juga kami mendapatkan terbaik nasional dalam kategori peningkatan akses dan layanan pendidikan kelompok fiskal rendah. Walaupun fiskal rendah, Alhamdulillah. Kalau ada kategorinya, kalau fiskalnya tinggi semua mungkin Banda Aceh nggak dapat gitu ya. Kemudian juga penghargaan internasional dari CityNet, SDGs Award dari 100 inovasi, ada 50 negara. Alhamdulillah kami mendapatkan grand prize terbaik sejarah CityNet untuk penghargaan. Kemudian ada juga inisiator dampak MBG di satuan pendidikan, kemudian juga dalam hal pemanfaatan media digital. Jadi ya Alhamdulillah capaian-capaian yang kami capai ini insya Allah mudah-mudahan menjadi motivasi untuk lebih baik ke depan. Luar biasa, baru 1 tahun tapi prestasinya sudah luar biasa banyak begitu Bunda ya. Nah tapi kan pasti ada prestasi, ada juga tantangan nih dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh tentunya. Nah ini bagaimana di awal pemerintahannya? Ya memang nggak mudah ya, karena memang kami dihadapkan dengan kondisi fiskal yang tidak terlalu baik, besarnya beban hutang, kemudian juga rendahnya pendapatan belanja daerah yang tentu belum tepat sasaran, kemudian juga dari sisi penurunan kinerja organisasi yang belum optimal, itu yang kami memang lihat ketika berkampanye. Jadi salah satu yang perlu kita optimalkan adalah bagaimana memperbaiki kinerja, mengoptimalkan pelayanan publik juga yang harus nantinya punya pengaruh besar. Dan kami juga mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui perbaikan mindset, culture set, demi terwujudnya smart government, kolaboratif, karena misinya adalah, visi kami adalah menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota kolaborasi yang adaptif, yang inklusif. Ya intinya semua tantangan yang kami hadapi harus kami sikapi dengan semangat kolaborasi untuk mencari solusi yang Alhamdulillah insya Allah hasil kerja ini, kerja bersama, baik bersama stakeholder yang ada di pemerintah, masyarakat, semua komponen, Alhamdulillah sekarang menunjukkan arah yang lebih baik. Yang terpenting adalah semua ini punya dampak yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat Banda Aceh. Betul, luar biasa, kolaborasi adalah kunci karena menyatukan kekuatan begitu Bunda ya. Nah ada yang namanya tantangan, pasti juga akan ada strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Nah ini bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Bunda? Ya Alhamdulillah, karena ini periode terakhir saya ya, pasca wakil wali kota dan wali kota. Jadi kami lebih cepat untuk bisa melakukan pemetaan apa yang menjadi persoalan, bagaimana cara menyelesaikan agar keterbatasan fiskal ini bisa kami lakukan beberapa hal, antara lain yang pertama tadi menyelesaikan utang. Karena utang jika tidak kami selesaikan maka hal ini akan terus membebani anggaran kota.
Kemudian kami juga melakukan rasionalisasi dari belanja pegawai operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kemudian kami juga meningkatkan sinergisitas yang baik dengan legislatif terutama dan kemudian juga mendukung perbaikan bagaimana anggaran kita menjadi bisa benar-benar mendukung program prioritas yang sudah kita janjikan di dalam kampanye. Kemudian juga kami juga menjalin kolaborasi dengan multi stakeholder untuk membantu pelaksanaan pemerintah kota, misalnya dengan universitas, dengan BUMN, BUMD, kemudian optimalisasi pendapatan daerah yang kami evaluasi secara berkala. Saya buat grup laporan, jadi mudah kita evaluasi. Kemudian juga bagaimana kami juga memasang typing box di di tempat-tempat usaha, ya. Dan ya alhamdulillah insya Allah juga termasuk ini. Kan kalau Presiden mengatakan pemasangan baleho. Jadi di awal pasca kami mendapatkan retreat, perintah Presiden langsung kami laksanakan. Semua baleho yang memang tidak ada izin, tidak membayar pajak, kita evaluasi sekian banyak, kita robohkan dan kita sebetulnya sosialisasi dulu. Dan yang tidak taat untuk merobohkan sendiri ya kita robohkan, dan kemudian kami juga melakukan survei kerjasama dengan Universitas Syah Kuala juga. Dan alhamdulillah sekarang ketika survei sudah dilakukan, kemarin kita mendapatkan report, insya Allah ketika ini akan kita jalankan ke depan, PAD kita akan bertambah. Baik, Masya Allah. Oke, Bu, ini ada prestasi lainnya ya. BPS mencatat persentase penduduk miskin Banda Aceh 5,45%, sementara tahun sebelumnya 6,95%. Artinya kan ini ada penurunan angka kemiskinan hingga 1,5%. Nah itu bagaimana bisa dilakukan dalam 1 tahun pemerintahan baru begitu, Bunda? Ya, kami juga alhamdulillah ya, ketika BPS juga mencatat indeks kemiskinan kota itu menurun menjadi 5,45%. Dan tentu capaian ini dipengaruhi oleh ya strategi dari penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi yang kami lakukan. Antara lain bagaimana penguatan peran dan fungsi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Nah, ketuanya juga adalah wakil wali kota. Kemudian juga penguatan program kegiatan langsung menyasar masyarakat, seperti misalnya pelaksanaan pasar murah secara intens kita lakukan, bahkan ini menjelang di sana ada mak megang mau puasa. Betul. Kita juga minta dukungan juga dengan Bank Indonesia, katakanlah misalnya untuk mengintervensi harga daging. Jadi daging itu kita subsidi tempat penjualan, subsidi potong dan sebagainya, sehingga harga itu menjadi harga yang stabil. Dan kemudian juga penguatan kegiatan yang langsung, misalnya pelaksanaan yang kita laksanakan itu pemberian diskon air bersih kepada diskonnya ya, Bunda, R1, RT1, RT2 gitu ya. Jadi beberapa satuan kerja kita itu pemberian bantuan itu melalui beberapa satuan kerja kita juga itu kita intenskan. Kemudian juga perbaikan infrastruktur dasar, karena ini penting, baik itu perbaikan jalan, drainase, saluran air bersih, dan persampahan. Karena kota kita nggak mungkin baik kemiskinan turun kalau kotor, karena penyakit semuanya ada di situ. Kemudian bagaimana kita mengoptimalisasi penyaluran zakat. Kita ada Baitul Mal, bagaimana sedekah, ZIS di Baitul Mal, dan kita juga memberikan bantuan kepada para anak yatim di awal kepemimpinan di bulan Ramadan. Nanti 15 Ramadan juga kami tetapkan sebagai hari yatim. Kemudian juga pembangunan perbaikan rumah layak huni. Luar biasa, Bunda, ini prestasinya sangat banyak sekali baru 1 tahun, apalagi nanti tahun-tahun selanjutnya ya, begitu ya, Bunda ya. Baik, kita masih akan berbincang lagi, tapi usai jeda pariwara, tetaplah bersama Zona Inspirasi. Tahun ini perayaan Maulid semakin bermakna karena kita rangkai dengan kegiatan Gayain Kota Banda Aceh. Nafas baru bagi tradisi Aceh dengan tema Maulid sebagai spirit kolaborasi untuk Banda Aceh yang islami dan berbudaya, menjadikan relevan, tertib dan kreatif tanpa kehilangan nilai Islamnya.
tahun ini perayaan Maulid semakin bermakna karena kita rangkai dengan kegiatan Gayain Kota Banda Aceh. Nafas baru bagi tradisi Aceh dengan tema Maulid sebagai spirit kolaborasi untuk Banda Aceh yang islami dan berbudaya, menjadikan relevan, tertib dan kreatif tanpa kehilangan nilai Islamnya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Zona Inspirasi, masih bersama Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Saladudin Jamal, yang panggilan sayangnya adalah Bunda ya. Oke Bun, kita masih berbincang lagi, namun kita beralih ke pembahasan terkait peningkatan kualitas layanan publik dan juga digitalisasi. Ya. Nah ini ada data dari BPS November 2025, nyaris sudah satu tahun ya? Satu tahun hari ini pas. Bunda sudah bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Banda Aceh hingga tertinggi di Indonesia. Wow, dengan poin 89,55. Bahkan ini mengalahkan Yogyakarta dan juga Denpasar. Wow, dalam satu tahun bagaimana nih strateginya Bunda? Ya, semua Allah yang berikan ya. Yang pertama, kami janji politik itu bagaimana menerapkan layanan puskesmas keliling untuk kampung-kampung, dan kemudian juga menyediakan pemberian makanan tambahan, terutama bagi ibu hamil yang kekurangan protein, juga kalori, harapannya untuk mengurangi angka stunting, kemudian juga pemeriksaan USG secara gratis untuk ibu hamil, kemudian juga pap smear gratis, menjalankan program dokter Sawusikula, kerjasama kami dengan para dokter, dengan IDI, kami lakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi yang mungkin semuanya kita lakukan, memperkuat program diniyah di sekolah, karena pendidikan adalah salah satu percepatan penurunan angka kemiskinan ketika mereka pintar, pelatihan bagi ibu-ibu, kemudian memperkuat ilmu agama dan pembangunan karakter, melaksanakan gerakan seniman masuk sekolah, memperkuat balai inong, di sana ada balai inong ya, jadi ya kelompok ibu-ibu berkumpul, kemudian dengan kita sering mensosialisasikan tentang bagaimana kehidupan keluarga yang sehat, kuat dan cerdas dan sebagainya. Ini juga bagian mempercepat angka kemiskinan itu bisa turun. Kemudian kita juga punya musrena, musyawarah rencana aksi perempuan. Jadi di awal itu ada perencanaan, kalau kita ada musrenbang, tapi ada juga musrena, musyawarah rencana aksi perempuan, di mana perempuan-perempuan yang juga bisa menentukan arah program kebijakan pemerintah. Luar biasa, karena memang perempuan itu kalau misalnya mau dilihat dari keluarga yang sehat, dilihatnya dari pasti ibunya dulu, bukan perempuan, makanya ada gerakan ini ya Bunda ya, luar biasa. Nah ini indeks pembangunan manusia kan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, efek tingginya capaian sektor pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup yang layak. Nah apakah ada inovasi layanan di sektor pendidikan dan juga kesehatan Bunda? Ya, kami meningkatkan cakupan JKN itu hingga mencapai 99% gitu ya. Ya alhamdulillah capaian ini menempatkan Banda Aceh tadi yang saya sampaikan meraih Universal Health Coverage untuk award tahun 2026, kemudian Administrasi Layanan Sinergi Inovasi ARIP atau disebut dengan SIRA yang membawa Banda Aceh meraih penghargaan inovasi terbaik untuk Co-Creation Innovation dari BPJS Kesehatan. Kemarin hanya 4 daerah, salah satunya Banda Aceh, dan kemudian ada inovasi lainnya bagaimana mengintegrasikan layanan primer di puskesmas. Nah, kemudian juga di bidang pendidikan kami juga melakukan inovasi melalui program Selanga untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, wajib belajar 13 tahun. Kemudian AI goes to school karena ada AI pelatihan coding untuk para guru ya. Jadi agar guru-guru ini kan betul ya kecerdasan buatan dan program ini kita berikan pada guru, tetapi guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI karena guru yang digugu dan ditiru, tapi AI nggak
nggak bisa begitu ya. Jadi kompetensi, kualitas pembelajaran itu penting, dan kemudian juga dalam pelaksanaannya kami juga melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Kita punya aplikasi yang namanya Sinansikula dan juga face recognition bagi para guru. Nah, tahun ini pemerintah kota juga akan membangun sebuah sistem penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui teknologi berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Upayanya diharapkan untuk bagaimana kita betul-betul bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan, menjadikan salah satu inovasi ini betul-betul bisa di sektor perekonomian ini agar ya persentasenya terus bisa menurun angka kemiskinan kota. Luar biasa. Kalau tadi kita sudah bahas soal peningkatan kualitas layanan publik gitu ya. Tadi juga Bunda sudah spill sedikit bahwa ada AI Goes to School. Ini menarik karena memang sekarang kan digitalisasi sangat digencarkan begitu ya Bunda. Nah, tadi sudah disebutkan ada AI Goes to School, terus juga ada aplikasi. Nah, ada lagi nggak sih Bunda adaptasi digital yang sudah dilakukan sepanjang 1 tahun pemerintahan dari Bunda sendiri? Ya, kita tentu dulu Banda Aceh itu dikenal dengan program Smart City-nya untuk bagaimana kita pemanfaatan teknologi. Terus terang kami harus flashback balik lagi ya, setback ke belakang, tapi ya kita nggak berhenti, kita belajar dari Sumedang. Kita kerjasama dengan Sumedang, kemudian dengan DKI, ketemu Bang Rano, teman di Komisi 10 waktu itu. Alhamdulillah kami bagi pelayanan publik yang untuk penguatan organisasinya selama 8 tahun yang lalu yang terbaik, dan kemudian hari ini kita harus belajar. Nah, yang pertama kami membangun aplikasi usaha teman. Itu yang dibangun sejak kampanye bersama Pak Wakil Wali Kota yang berbasis web dan mobile yang kita bisa manfaatkan oleh para pelaku usaha dan untuk bisa juga menawarkan jasa. Berarti ini untuk UMKM juga, Bu? UMKM. Ya, karena UMKM ini adalah bagian sumber kekuatan ekonomi kita di daerah. Kemudian membangun aplikasi eksekutif dashboard yang menjadi alat kerja bagi kami, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda untuk memantau pelayanan publik yang dilakukan oleh satuan kerja. Kemudian juga menambahkan CCTV karena dengan memperkuat comment center sebagai pusat pemantauan kawasan yang rawan pelanggaran, baik Tan Tribun juga pelanggaran syariat. Kemudian di tahun mungkin itu terus kita sempurnakan. Luar biasa, banyak sekali pasti pencapaian 1 tahun dan tahun-tahun selanjutnya. Kita masih akan ngobrol lagi, tapi usai jeda pariwara tetaplah bersama Zona Inspirasi. Nah, tahun ini perayaan Maulid semakin bermakna karena kita rangkai dengan kegiatan Gayain Kota Banda Aceh. Nafas baru bagi tradisi Aceh dengan tema Maulid sebagai spirit kolaborasi untuk Banda Aceh yang islami dan berbudaya, menjadikan relevan, tertib, dan kreatif tanpa kehilangan nilai Islamnya. Nah, tahun ini perayaan Maulid semakin bermakna karena kita rangkai dengan kegiatan Gayain Kota Banda Aceh. Nafas baru bagi tradisi Aceh dengan tema Maulid sebagai spirit kolaborasi untuk Banda Aceh yang islami dan berbudaya, menjadikan relevan, tertib, dan kreatif tanpa kehilangan nilai Islamnya.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Zona Inspirasi, masih bersama saya Wali Kota Banda Aceh Ibu Iliza Saadudin Jamal atau Bunda panggilan akrabnya. Oke Bunda, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini kan akhir Desember tahun lalu memang bencana hidrometeorologi melanda Aceh begitu ya. Betul. Nah, walaupun memang dengan hujan intensitas yang tinggi begitu, tapi bisa dikatakan bahwa Banda Aceh ini berhasil melewati dampak bencana begitu ya. Nah, ini bagaimana sih konsep dari Bunda begitu yang sebagai pemimpin Banda Aceh akhirnya bisa membentuk kota tangguh dari bencana? Ya, diawali karena kami juga pernah mengalami bencana tsunami dan saat itu komponen mitigasi bencana yang kami lakukan meliputi misalnya penguatan infrastruktur, relawan, komunitas peduli bencana, lingkungan, regulasi, dan sistem pendeteksi dini. Jadi semua komponen ini kita bagaimana siapa melakukan apa, bagaimana melakukannya dari best practice yang kita bangun sebagai resilient city di Indonesia. Maka Banda Aceh juga termasuk salah satu kota di dunia yang beberapa kali kami diundang oleh PBB untuk mempresentasikan case study yang ada untuk mitigasi bencana kami lakukan. Itu waktu itu saya sebagai narasumbernya baik 2011, 2014, 2015, bahkan kemarin saat baru terpilih kami juga diminta untuk mempresentasikan itu baik di Korea maupun di Argentina. Argentina kemarin mewakili Asia gitu ya, melalui UCLG ASPAC, juga organisasi wali kota dunia. Nah, kami menyiapkan juga ada 9 rumah pompa untuk mengatasi banjir dan juga memperkuat sistem drainase. Waktu itu kita awal pasca tsunami kita memperbaiki drainase kita dengan anggaran sekitar 1 triliun. Kan bantuan multi pihak waktu itu ya. Kemudian membangun memelihara secara rutin kanal, jaringan drainase untuk kita bersihkan di saat lagi kemarau. Kalau hujan berarti kan ini udah bersih gitu ya. Kemudian menyiapkan area terbuka seperti hutan kota, taman kota, daerah serapan air. Kami juga membangun tanggul tepi pantai untuk bagaimana mencegah kenaikan air pasang laut. Kemudian juga memperkuat sistem mitigasi melalui community base. Kemudian juga menyiapkan mesin pompa yang portable untuk mengatasi banjir genangan. Ya alhamdulillah pada akhir 2025 kami bertemu dengan BNPB, Pak Kaban, mendapatkan respon yang luar biasa dan kami mendapatkan bantuan sistem early warning system untuk banjir yang tersebar di 5 titik untuk pemantauan ketinggian permukaan air. Nah, pada tahun 2026 ini insya Allah juga BNPB juga direncanakan memberikan bantuan mesin pompa portable untuk fasilitasi juga kegiatan tsunami drill. Dulu kita rutin melakukan tsunami drill antara Banda Aceh dan Sendai, Jepang. Dan kerjasama kami juga akan berlanjut insya Allah dengan Higashi Matsushima Jepang bulan 4 ke depan. Dan ini sekolah-sekolah yang kita bangun adalah sekolah yang mereka anak-anak yang betul-betul bisa memahami tentang bagaimana memitigasi bencana di kota Banda Aceh. Kita juga punya sarana prasarana yang terus insya Allah kita rawat, kita jaga, kita manfaatkan. Dan Unsia pada tahun ini juga akan membangun rumah sakit yang difasilitasi dengan escape building. Jadi mudah-mudahan sarana prasarana kita semakin baik. Amin. Untuk memitigasi bencana. Baik, nah Bunda ini kan karena bencana kemarin itu memang sempat terjadi putusnya aliran listrik, ada juga BBM langka, juga gas yang terbatas. Nah ini bagaimana Bunda melakukan masalah-masalah tadi itu Bun? Ya, meskipun kami hanya dilanda banjir genangan ya, kemudian juga banyak persoalan baik itu melalui transportasi yang terputus, logistik yang memang kita punya dampak yang luar biasa, misalnya dari sisi kami melakukan koordinasi baik dengan PLN, dengan Pertamina, karena pasokan gas yang terbatas banget, kemudian BBM yang juga menjadi kendala, kemudian listrik mati ya. Jadi pernah beberapa kali kami coba melakukan koordinasi komunikasi yang intens. Kita paham betul seperti misalnya PLN di mana rubuhnya tower-tower di tempat bencana ya memang nggak mudah. Tapi dengan
komunikasi yang intens, menggunakan media sosial, masyarakat juga mengikuti hal itu, sehingga alhamdulillah informasi yang akurat itu bisa membuat kepercayaan publik itu tumbuh, mereka mengerti, mereka bersabar, walaupun sempat ada riak-riak. Dan ya tentu kami sangat berterima kasih lah kepada PLN Pertamina yang merespon dengan cukup baik, walaupun waktu itu kesannya lambat, tapi kita banyak bersyukur terlepas apapun Banda Aceh ini tidak separah mungkin daerah lain, tapi dampaknya yang tadinya mungkin inflasi kami termasuk yang terbaik di Aceh, dan tapi kemudian ketika terjadi bencana, terjadi lonjakan inflasi, harga mulai meningkat dan sebagainya, ya itu ujian, dan kami coba untuk menenangkan masyarakat yang alhamdulillah hari ini kami terus berjuang untuk memberikan pasar murah dan sebagainya, menggelar festival demi festival agar UMKM kami yang kemarin bermasalah kemudian bisa baik kembali insya Allah. Oke Bunda, ini kan 1 tahun sudah banyak sekali prestasi dan juga ada segala rintangan dan juga tantangan begitu ya. Yeah. Nah kalau di tantangan kedua, maksud kami tantangan yang kira-kira di tahun kedua, itu gimana Bunda? Kalau tantangan di tahun kedua ini ya memang kita masih dihadapkan dengan kondisi fiskal yang terbatas. Kemudian yang diperparah dengan adanya pemotongan TKD oleh pemerintah pusat, tapi harapannya karena arahan Presiden yang kami dapatkan informasi melalui Pak Mendagri untuk mengembalikan TKD itu, ya mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Agar kami juga bisa memulai peningkatan pelayanan publik itu dengan baik, terutama pelayanan dasar yang merupakan misi pertama untuk pemerintah kami jalankan. Kemudian kami juga terus berjuang untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah, melakukan rasionalisasi belanja juga, dan memperkuat kolaborasi dengan multi pihak, revitalisasi taman kota, pasar, perbaikan jalan, drainase, pembangunan, pedestrian, penguatan kinerja pemerintah, serta pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi tentu menjadi fokus utama kami. Insya Allah. Masya Allah. Nah soal kemarin bencana yang dihadapi oleh Aceh begitu ya, ini kita juga dapat informasi bahwa ternyata Bunda juga masih membantu kota dan juga kabupaten lain, dan mereka tuh menitipkannya ke Bunda begitu ya. Nah, ini seperti apa Bunda? Ya, Banda Aceh pernah dilanda tsunami. Kami bisa hari ini seperti ini juga karena bantuan multi pihak. Karena bantuan multi pihak itu hari ini komitmen kami juga, kami harus bisa berbuat, bisa membantu teman-teman lain. Ya alhamdulillah dengan kami membuka open donasi bagi multi pihak, dan banyak yang memberikan kepercayaan itu kepada saya. Saya juga sebagai salah satu wakil ketua di APEXI, Asosiasi Kota-Kota di Indonesia, sehingga APEXI juga bergerak untuk bisa membantu kota-kota di Banda Aceh, baik dengan memberikan anggaran ataupun juga menitipkan bantuan kepada saya untuk meneruskan kepada yang berhak menerima di daerah-daerah lain. Jadi saya keliling, saya rasa memang kita ini yang tidak terkena musibah begitu parah. Yang lebih parah kan ketika kita melihat saudara kita lagi sakit tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya alhamdulillah dengan kehadiran secara fisik, kemudian membawa bantuan, insya Allah membawa keberkahan baik bagi kota maupun juga mereka memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Jadi ya kami meningkatkan rasa kepedulian itu kepada seluruh jajaran yang ada di pemerintah, kepada masyarakat kota. Masyarakat kota juga banyak sekali memberikan bantuan, walaupun tidak disalurkan melalui pemerintah kota, tapi mereka ketemu juga di sana, yaitu sebuah hal pembelajaran agar dulu bencana yang pernah kami dilanda dulu, tapi kemudian kami juga bisa berjuang, bisa memberikan yang terbaik bagi yang lainnya juga insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Memang warga Aceh ini dikenal dengan guyup dan juga gotong royong begitu ya. Alhamdulillah. Walaupun mengalami kesulitan tapi saling membantu satu sama lain begitu. Baik, terima kasih banyak Bunda atas waktu dan juga informasi yang diberikan, luar biasa. Kembali lagi ke Aceh.
Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Langsung kembali. terbang ke Aceh. Ya, Masya insya Allah. Allah. Terima kasih banyak Bunda sekali Terima kasih, lagi. Mbak Wanda, sama-sama. Saudara, tentunya 1 tahun pemerintahan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa membangun kota bukan hanya soal angka dan program, tetapi juga tentang keteguhan menjaga pelayanan, keberanian berinovasi dan juga komitmen hadir saat warga membutuhkan. Perjalanan ini tentunya belum selesai, namun 1 tahun pertama telah menunjukkan bahwa fondasi penting untuk melangkah ke depannya. Saya Wanda Dwi Utari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zona Inspirasi selanjutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi.